Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas seputar haraf, diulang lagi tidak bosan-bosannya kita mengulang bahwasanya kalimah dalam bahasa Arab, kalimah atau mufrodat atau sama dengan kata, unsur pembentuk jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Satu, ada kalimah harap. Awas, 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 awas. Satu, ada harap. Dua, ada fiil. Tiga, ada isim. Nah, ini yang akan dibahas di Qaidati Jilid 1, cara membedakan isim, fiil, dan haraf. Dan kita masih di sini, pembahasan seputar haraf. Yang mana haraf kalau dibandingkan dengan isim dan fiil jumlahnya jauh lebih sedikit. Sehingga haraf itu bisa dikenali dengan mudah dengan cara kita menghafal masing-masing huruf yang ada. Menghafal huruf-huruf yang sering keluar. Nah, itu haraf. Jadi ini hanya dihafal saja karena mudah, karena sedikit. Berbeda dengan isim dan fiil jumlahnya bisa ribuan bahkan ratusan ribu. Kalau harap hanya beberapa, puluhan atau ratusan paling banyak. Sehingga kita mulai dari yang paling sedikit dulu. Nah, setelah harap selesai kita loncat ke fiil. Nah, kita harap dulu. Nah, kemarin kita membahas harap jar, harap nasob, harap napi, nida, atop, istisna, nawasib, dan jawazim. Harap jar itu isinya ada min, fi, ila, ala, kali, bi, an, hatta, munzu, rubba, dan wawu juga ta. Nah, ini huruf-huruf jar. Ketika kita menemukan salah satu dari huruf ini, maka ini adalah huruf jar. Masuk ke dalam kategori huruf. Bukan isim dan bukan pula fiil. Karena masing-masing dari kalimat ini, harap, isim, dan fiil itu punya hukumnya masing-masing. Punya aturan mainnya tersendiri. Kalau harap, aturan mainnya adalah kita membaca sebagaimana apa adanya. Tidak boleh dirubah. Kalau bacanya min, ya terus baca min. Jangan dibaca man, jangan dibaca mun. Nah, itu aturan main haraf. Bacaannya tidak pernah berubah. Baca sebagaimana kita hafal. Tumin, fi, ila, ala, ka, li, bi, an, hatta, mud, munzu, ruba, waw, dan juga ta. Nah, itu harap jar. Kemudian ada harap nasob. Inna, anna, lakinna, la'ala, laita, ka'anna, la nafiyah lil jinsi, harap nasob namanya. Nah, ini harap nasob ada 6 tambah satu sama dengan 7. Inna sesungguhnya, nah juga sesungguhnya, lakin akan tetapi, la'ala semoga, laita seandainya, ka'anna seperti atau seakan-akan, dan la artinya tidak sama sekali. Nah, ini sudah kita bahas di minggu kemarin. Kemudian ada harap napi. Nah, diperhatikan la yang menjadi harap nasob atau la nafi alil jinsi berbeda dengan la nafi dari segi makna. Kalau ini artinya hanya sekedar tidak. Kalau ini artinya adalah tidak ada sama sekali, tiada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berbeda dengan la. La. Artinya tidak, hanya sebatas tidak. La akulu, saya tidak berkata. La akul, saya tidak makan. Nah, kemudian ada harap nida, ya, ayu, dan seterusnya. Ini fungsinya atau maknanya adalah manggil orang, wahai, dan seterusnya. Kemudian ada harap atof, wa, fa, summa, au, am, lakin, la, bal, hatta. Nah, kemarin kita jelaskan perbedaan hatta, harap atof, dan hatta yang menjadi harap jar.
Dari segi makna ya artinya sama-sama sehingga. Sama-sama sampai, tapi ada sedikit perbedaan makna. Tapi yang jelas ketika kita menemukan wa, fa, thumma, au, am, lakin, la, bal, hatta, maka ini bacaannya jangan dirubah. Ketika kita menemukan harap atop ya bacanya wa dengan fathah, fa dengan fathah, thumma dengan domah, jangan dirubah. Karena begitu aturan main dari harap, baca sebagaimana kita hafalkan. Baca sebagaimana apa adanya dan jangan dirubah-rubah. Kemudian selanjutnya ada harap istisna illa khola hasya ada. Ini artinya semuanya sama. Ini semua artinya adalah kecuali la ilaha illallah. La ma'budah bihaqqin siwa. Ada siwa juga sebenarnya. Illa khola hasya ada. Ini harap istisna. Ini masuk ke dalam haraf. Kalau siwa masuk ke dalam isim. Nah, illa khola hasya ada. Ini artinya adalah pengecualian. Kecuali. Tapi yang paling sering digunakan adalah illa. Kecuali. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu huruf-huruf istisna. Ada 4, tapi maknanya sama. Semuanya maknanya kecuali. Nah, kemudian yang insya Allah kita bahas hari ini adalah makna dari harap nawasib dan harap jawazim. Serta nanti kita naik ke atas sedikit. Apa itu atilah, atau apa itu amilah. Nah, sebelum ke atilah dan amilah, kita ke sini dulu. Nawasib dan jawazim. Nah, nawasib dan jawazim, ini hurufnya adalah an, lan, idzan, kaili, wa, hatta, aufa. Ada beberapa huruf nawasib yang mirip seperti huruf-huruf sebelumnya. Pertama ada an. Kalau dalam Arab gundul ya, tulisan anna dengan an itu mirip. Karena sama-sama ditulis seperti ini. Tanpa ada tasdid, tanpa ada harokat. Nah, tapi dari segi makna berbeda. Kalau an itu artinya bahwasannya, kalau anna artinya sesungguhnya. Kalau setelah anna itu isim, kalau setelah an itu fiil. Nah, dua harap ini, nawasib dan jawazim, ini menjadi tanda fiil, bisa menjadi tanda fiil. Karena setelah nawasib dan jawazim itu fiil. An, kemudian lan, fa illam taf'alu walan taf'alu la tanalul birra. Lan hurufnya ada di surat Al-Baqarah seperti ini. Kalau an tadi artinya bahwasannya, kalau lan itu artinya adalah lan, tidak akan. Lan tanalul birra. Surat Al-Baqarah ayat 24 ada fa illam taf'alu walan taf'alu. Nah, di sini bisa kita lihat fa'il lam taf'alu walan. Di sini ada wa dan lan, wawunya wawu atau lannya huruf nawasib. Lan. Nah, artinya bahwasanya. Dan perlu diingat setelah huruf nawasib, an, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa, biasanya itu ada fi'il. Jadi yakin aja, yakin. Setelah lan itu pasti fi'il, gak mungkin isim. Walan taf'alu. Setelah lan ada kalimat taf'alu. Nah, ini berarti taf'alu adalah fi'il. Nah, begitu. Ini mas spoiler buat nanti. Cara membedakan fi'il ya salah satunya bisa dilihat dari harap sebelumnya. Kalau ketemu amil nawasib atau huruf nawasib atau jawazim, maka setelahnya fi'il. Lan. Lan artinya tidak akan. Berbeda dengan la, kalau la artinya hanya sekedar tidak, kalau lan artinya tidak akan. Lan, tidak akan pernah, dikasih pernah. Tidak akan pernah. Jadi lebih tegas lan itu daripada la. Kalau la artinya hanya sekedar tidak, kalau lan artinya tidak akan pernah. La akulu misalkan. Saya tidak akan berkata. La akul. Saya tidak makan, artinya berbeda dengan lan akula. Saya tidak akan pernah makan. Nah, itu arti dari lan, tidak akan pernah. Nah, itu kita bahas tadi amil nawasib.
An artinya bahwasannya, lan itu artinya lan ya. An, lan artinya tidak akan pernah. Nah ini idzan salah tulis, udah sering saya sampaikan. Idzan ini salah tulis, bukan seperti itu tulisannya, tapi seperti ini. An, lan, idzan dengan nun, bukan dengan tanwin. Nah ini idzan di Al-Quran tidak ditemukan ya. Jadi gak bisa ngasih contoh dari Al-Quran. Tapi artinya adalah kalau begitu. Idzan biasanya menjadi balasan dari sebuah perkataan. Kalau ada pernyataan, biasanya seperti ini. Azuru kagodan. Saya akan datang kepadamu besok. Idzan, itu fungsi idzan, menjawab sebuah pernyataan. Kalau begitu, saukrimu, saukrimaka, aku akan memuliakanmu. Nah itu idzan, tulisannya seperti ini dan artinya kalau begitu. Idzan. Ini di Al-Quran jarang, tidak ada bahkan. Nah selanjutnya ada kai. Ka, kemudian selanjutnya sukun. Kai. An, lan, idzan, kai. Kalau kai artinya supaya. Likaila, dalam Al-Quran, sorry. Likaila tahsyau. Likaila, apa tuh lupa ayatnya. Kai, kai, kai. Kai taqorru ainuha wala tahzan. Surat Al-Qasas ada tuh. Kita lihat di Al-Quran itu kai. Kai, kai. Likaila ayyakuna dulatan. Likaila yakuna dulatan. Nah ini biasanya di nizam iktisadi Islam tuh. Likaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Ada kae-nya. Nah itu kae. Surat apa itu tuh? Surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr. Likaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Ayat 13 kalau nggak salah apa berapa? Bukan. Ayat 8 walladzina, oh bukan. 6 bukan juga. 7. Nah ini likaila yakuna dulatan, ini kai. Nah ini yang sedang kita bahas, kai yang menjadi amil atau huruf nawasib. Kai, supaya. La yakuna. Nah, biasanya setelah kai bisa ada la, nah, seperti ini. Nah setelah kaila, nah biasanya adalah fiil. Gak mungkin isim setelahnya. Karena amil nawasib setelahnya biasanya fiil. Kaila yakuna. Oleh karena itu yakuna adalah fiil. Nah itu artinya supaya. Kemudian selanjutnya ada li. Li-nya maknanya persis seperti li yang ada di dalam harap jar. Tapi yang membedakan li harap jar dan li harap nawasib, yang membedakan adalah kalimat setelahnya. Kalau harap jar, li harap jar itu setelahnya pasti isim. Kalau li harap nawasib, setelahnya fiil. Jadi kita bisa membedakan li harap jar dan li nawasib. Cara membedakannya adalah lihat ke kalimat setelahnya. Apakah isim atau fiil. Kalau setelahnya fiil berarti harap nawasib. Kalau setelahnya isim, maka artinya adalah apa? Maka dia adalah harap jar. Dan makna li di sini artinya adalah supaya. Maknanya seperti kai. Oh beda ya. Kalau lam harap jar itu artinya milik, untuk, supaya. Kalau li yang menjadi harap nawasib itu maknanya mirip seperti kai, yaitu maknanya seperti. Likaila. Dalam tadi An-Nasr ada li-nya gak? Wabna sabi likaila yakuna dulu. Gak ada li-nya. Itu li harap nawasib itu maknanya supaya. Dibedakan dengan harap jar karena dalam harap jar ada li juga. Cara membedakannya adalah dengan melihat kalimat setelahnya. Kalau isim berarti itu harap jar. Kalau setelahnya fiil berarti li, di situ li harap nawasib.
Dan juga li harap nawasib ini tidak akan pernah bersambung dengan domir. Tidak akan bersambung dengan hu, huma, hum, ha, huma, huna. Tidak. Karena ini sekali lagi khusus buat fiil. Sedangkan ha, huma, hum itu adalah isim. Isim domir. Sehingga ini gak bisa nempel dengan domir. Pasti nempel dengan fiil. Kemudian wau. Wau, au. Nah ini. Wau, au, dan fa yang menjadi harap nawasib itu maknanya sama. Maknanya adalah maka. Wau artinya maka, au artinya maka, fa juga artinya maka. Bukan ya, afwan. Wa dan au di sini yang sama artinya. Wa dan au di sini artinya sama-sama maka. Berbeda dengan harap atop. Harap atop maknanya itu adalah dan. Wau harap atop maknanya dan. Fa harap atop artinya lalu atau maka. Tapi kalau fa di sini artinya maka dan wau di sini juga artinya adalah maka. Cara membedakan dengan harap atopnya juga sama. Setelah wa dan fa di sini pasti fiil. Setelah wa dan fa amil nawasib itu fiil. Sedangkan harap atop itu bisa isim dan bisa fiil. Kemudian terakhir hatta dan au di sini maknanya sama. Sama-sama sampai. Yang menjadi harap nawasib ya sama-sama sampai. Hatta artinya sampai, au pun artinya sampai. Nah, tapi au yang menjadi amil nawasib ini di Al-Quran gak ada. Au yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya harap atof. Yang menjadi harap nawasib gak ada. Karena au ini jarang menjadi harap nawasib. Lebih sering menggunakan hatta, lebih sering menggunakan an, lan, kai. Ini aja yang paling sering keluar dari amil nawasib ini. An, lan, dan kai. Sedangkan sisanya jarang keluar. Wawu, fa jarang menjadi amil nawasib. Sampai sini aman ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Afwan Ustadz, Ya. tadi di harap nawasib ini kan wau sama au itu katanya sama ya, artinya maka. Sebentar. Tapi barusan teh Wawu dan fa ya. hatta sama Au beda lagi wau. afwan. Saya koreksi. Wawu yang sama Iya. maknanya hanya wawu dan fa, sedangkan hatta samanya dengan au. Oh itu ya. Iya, tadi soalnya samanya dengan au. Iya, afwan. Jazakallah Ustaz. Ya. Ada lagi? Ustadz, kalau tadi li nawasib itu berarti supaya ya artinya? Ya, agar atau supaya. Maknanya mirip dengan kai. Agar atau supaya. Bahkan kalau di kitab Nahwu, iya. lam ini disebut dengan lamu kai. Lam yang maknanya kai. Kalau di kitab Jurumiyah nyebutnya gitu. Karena artinya emang mirip dengan kai. Sebutannya. Oh, sebutannya. Ya? Oh ya, sebutannya. Sebutannya maksudnya? Iya, apa tadi? Lam kai? Lam kai. Lam kai. Karena Lam kai mirip dengan kai. Oh. Ya. Ya Ustaz, syukran. Berbeda Ustaz, kalau dengan izan, ya? izan, Dan izan. Izan. Ya. Ya, ada apa dengan izan? Artinya maknanya Kalau begitu. Kalau begitu. Jadi izan ini biasanya dia jawaban dari sebuah pernyataan. Saya mau berkunjung besok. Kalau begitu saya siapkan tempat menginap. Nah, kalau begitu, nah itu izan. Jadi menjadi jawaban dari sebuah pernyataan. Izan, kalau begitu. Dan ini di Al-Quran tidak ada ditemukan. Syukran Ustaz. Kalau tadi sama maka ya. Iya, dan kalau idza tulisannya seperti ini dzorob, ini masuknya ke dalam isim. Kalau menemukan idza tulisannya seperti ini, nah ini dibacanya bukan idzan, tapi ini dibacanya idza. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini masuknya ke dalam isim. Bukan masuk ke dalam harap, tapi masuk ke dalam isim. Idza. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, karena ini salah tulis.
Ya, kalau tidak ada, bismillah kita lanjut. Itu harap nawasib. Jadi diulang lagi, harap nawasib isinya adalah an, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa, an, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa. Nah, harap nawasib setelahnya fiil. Kemudian ada harap jawazim yang mana sama setelah harap jawazim ini fiil. Lam, alam, lamain, lila, dan juga izma. Ini sama nada yang sama lagu yang saya share agak beda tulisannya. Karena lagu yang saya share lam, alam, lama, in, li, la, dan juga izma. Ditambahkan alam. Alam nasroh, laka sodrok. Nah itu harap jawazim. Alam. Lam artinya bukankah? Lam artinya bukan. Lam atau tidak. Artinya mirip dengan la. Tapi la artinya tidak, lam juga artinya juga tidak. Berbeda dengan la nafi. Lam ini meskipun maknanya tidak, ini khusus hanya bagi fiil-fiil saja. Tidak masuk kepada fiil, tidak masuk ke dalam isim dan harap. Setelah lam bisa dipastikan itu adalah fiil. Sebagaimana yang tadi kita temukan di surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ayat 24. Nah, arti dari lam adalah tidak. Cuma yang membedakan lam ini khusus untuk fiil. Sedangkan la yang artinya tidak, harap nafi itu bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fiil juga. Tapi harap jawazim, lamnya hanya masuk ke dalam fiil. Kemudian setelahnya ada alam, ya sama, lam dengan alam. Artinya, lam artinya bukan atau tidak. Kalau alam artinya bukankah. Alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan laka sodrok bagimu dadamu. Kalau lama artinya adalah belum. Lama yadzuqul azab, apa tuh? Lama di mana ketemu lama ayat Al-Qur'an? Falamma ja'ahum Musa falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Balik lagi ke Al-Baqarah ayat ke berapa tadi? 18. Ayat 17 ada lama di situ. Falamma, mana lama? Falamma, maka setelah. Ada Bukan, berarti beda lamanya. Tapi bisa lah. Maka maknanya bisa jadi belum, bisa jadi ketika. Maka setelah. Falamma adha'at ma haulahu. Belum atau artinya setelah. Falamma, ketika. Kemudian li di sini juga beda lagi. Lam, alam, lamain, lila, dan juga izma. Nah, di sini juga ada amil jawazim bentuknya li. Di nawasib ada, di jawazim ada. Yang membedakan dari segi makna. Li di sini maknanya adalah hendaklah. Liun fikdhu sa'atim min sa'ati. Hendaklah menafkahi dhu sa'atin min sa'ati. Sedangkan yang di atas, li-nya artinya adalah supaya. Nah, kemudian di antara ciri-ciri li amil jawazim, itu adalah kalau dia didahului waw atau didahului fa, maka bacaannya berubah. Bukan dibaca li lagi, akan tapi dibaca sukun. Seperti dalam ayat yang biasa dijadikan dalil kewajiban berdakwah, surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun. Ali Imran ayat berapa? Lupa. Ali Imran ayat 104 kalau nggak salah.
Nah, betul 104. Nah, wal takun. Nah, li yang menjadi amil jawazim ketika dia didahului waw atau didahului fa atau didahului harap atau yang lain, dia akan berubah yang tadinya dibaca li tapi sekarang dibaca menjadi wal, dibaca menjadi sukun. Itu salah satu ciri dari lam dari li yang menjadi amil atau huruf jawazim. Yaitu ketika diapit harap atof, ketika didahului harap atof atau huruf-huruf lainnya, ketika dia tidak ada di awal kalimat lah, maka dia akan berubah menjadi sukun. Berbeda dengan li yang lain. Kalau li harap nawasib, li harap jar, itu meskipun ada putus. Dari tadi suaranya aman atau putus-putus? Hilang. Putus Tadi terus hilang baru gambarnya sih. Barusan hilang sebentar. layarnya nggak ada. Ini baru masuk lagi, harus direkam lagi berarti. Mana recording? Mulai. Bismillah, kita lanjut. Ya, alhamdulillah karena saya reconnecting jadi gak perlu keluar lagi nanti. Ya, balik lagi ke sini. Bismillah. Jadi tadi perbedaan li amil nawasib dan li amil jawazim atau harap nawasib dan jawazim adalah perubahan pada hurufnya, pada harokatnya. Kalau di sini li-nya akan tetap dibaca li, gak bakalan dibaca la, gak bakalan dibaca lu, dan gak bakalan disukunkan. Sedangkan li yang menjadi harap jawazim itu terkadang bisa disukunkan ketika didahului oleh harap atop, wa, fa, thumma, au, am, dan seterusnya. Kemudian la, selanjutnya harap jawazim yang selanjutnya adalah la. La yang menjadi harap jawazim itu berbeda dengan la nafi. Kalau la nafi artinya tidak, kalau la yang menjadi harap jawazim itu artinya adalah jangan, larangan. La taqrabuz zina, la yaskhar qaumun min qaumin, artinya jangan. La tagdob walakal jannah, jangan marah, kamu dapat surga nanti. Nah itu la-nya la harap jawazim yang artinya jangan, larangan. La. Kemudian in. In. Di sini kalau kita lihat in amil jawazim, ada juga in amil nawasib. Nah, in harap napi. Nah, seperti yang dulu disampaikan, harap napi itu mau la, ma, lata, atau in, semuanya artinya adalah tidak. Sedangkan in yang menjadi amil jawazim, ini artinya adalah jika, kalau. Seperti tadi di surat Al-Baqarah kita menemukan in, fa in lam taf'alu walan taf'alu. Kita ke surat Al-Baqarahnya. In ayat 24. 26. Di sini 24. Nah, di Al-Baqarah ayat 24 kita banyak menemukan amil nawasib dan amil jawazim. Di sini kita pertama menemukan in. Fa in. Di sini fa-nya harap atof, in-nya adalah amil jawazim. Dikarenakan artinya adalah jika. Karena kalau in masuk ke dalam harap nafi itu artinya bukan, artinya tidak. Fa in, lam, kemudian setelah in kita menemukan lam juga. Lam juga termasuk ke dalam harap jawazim. Taf'alu, ini fi'il. Kemudian di sini kita menemukan harap nawasib. Walan, wa harap atop, lan harap nawasib. Nah itu in. Harap selanjutnya lam, alam, lamma, in, idma
terakhir adalah idma. Ya, idma ini nggak ada dalam Al-Quran, jarang dipakai. Artinya adalah ketika. Sama nggak ada sama ya. Idma artinya ketika dan jarang dipakai. Yang sering dipakai harap jawazim adalah ini. Lam, lama, li, la, dan juga in. Nah, ini yang sering dipakai. Lam, lama, li, la, dan juga in. Sedangkan sisanya jarang digunakan. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan dalam kitab-kitab pun jarang pakai izma. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan makna-makna huruf sudah selesai. Sebelum kita membahas atilah dan amilah, ada yang mau ditanyakan? Aman? Ya, kalau aman tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita bahas sebentar amilah dan afilah. Nah, harap itu terbagi menjadi dua. Ada harap afilah dan ada harap amilah. Izin sebentar ibu-ibu, pamit dulu. Sebentar, pause. Ya, bismillah. Harap itu terbagi menjadi dua. Harap atilah dan harap amilah. Nah, harap amilah dan atilah. Karena kan nanti itu tadi kalimat dibagi menjadi tiga kan. Ada isim, fiil, dan harap. Tadi cara main harap, aturan harap adalah bacaannya tidak berubah. Bacaannya tetap ketika dibaca min ya. Tetap dibaca min, gak bakalan jadi man, min, mun. Fi juga tetap dibaca fi. Nah, tapi berbeda dengan isim dan fiil. Isim dan fiil bacanya kadang berbeda. Ini kadang dibaca baitan, kadang dibaca baitin, kadang dibaca baitun. Ini kadang dibaca al-baita, kadang dibaca al-baiti, dan kadang dibaca al-baitu. Begitu pula ini Muhammadun, kadang dibaca Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Nah, begitu. Kalau isim itu kadang berubah akhir kalimatnya. Begitu pula fiil. Kadang bacaannya berubah. Kadang dibaca yansuru, yansuro, dan yansur. Nah, disinilah masuk amilah dan afilah. Maksud dari amilah adalah harap-harap yang berpengaruh kepada kalimat setelahnya. Tambah teks. Sebentar, insert teks ya. Yes. Mana cara nambahin teks?